Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, ayat 60 ke 60 dari surat Al-Maidah. Mudah-mudahan ayat yang kita kaji, ayat-ayat yang sudah kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu pemahaman kita. Tambahnya ilmu pemahaman kita menjadi tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah wa ala kulli niyatin shalihatin barakatil Qur'anil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah. Qul, katakan Muhammad, hal unabbi'ukum, apakah aku beritahukan kepada kalian, bisyarrin, dengan yang lebih buruk, min dzalika, daripada pengingkaran yang sudah kamu lakukan, mathubatan, balasannya, indallahi, di sisi Allah. Man, yaitu orang yang lebih buruk daripada perilaku yang sudah kalian lakukan. Man, yaitu orang yang la'anahullahu, Allah telah melaknatnya, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa ja'ala, dan dia Allah menjadikan, minhum, dari mereka orang Yahudi Bani Israel, al-qirodatah, kerah, wal khonaziro, dan babi, wa abadat taghut, dan dia menyembah taghut selain Allah. Ulaika, mereka itulah yang mendapat kutukan dari Allah, dijadikan seekor kera dan babi-babi itu syarrun makanan, itu adalah lebih buruk kedudukannya, wa adallu, dan lebih sesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebelum ayat ini diawali dengan kebencian orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad.
pendustaan dan pengingkaran orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Maka ayat berikutnya itu, Muhammad, perbuatan mereka itu sudah buruk, sudah jelek dengan mendustakan kamu, mendustakan risalah yang kamu bawa itu sudah jelek. Coba kamu ceritakan nenek moyang mereka dulu yang berbuat kemungkaran kepada Nabi Musa, yang waktu itu dilarang mencari ikan ke laut pada hari Sabtu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu kan dikatakan walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, dan ingatlah ketika kamu melampaui batas pada hari Sabtu. Faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah mereka kirodatan, seekor kera, khosiin, yang hina. Kan begitu, dikutuk oleh Allah waktu itu. Ceritakan Muhammad, nenek moyang mereka dulu atas perbuatan keingkaran dan penolakan terhadap dakwah Nabi Musa, pengingkaran terhadap kitab Taurat. Nenek moyang mereka dulu sudah dilaknat oleh Allah lebih dulu dan sudah dimurkai oleh Allah. Berupa apa? Minhumul kirodata, mereka dijadikan kerah-kerah, wal khonaziro, dan dijadikan babi-babi atas pelanggaran pada hari Sabtu itu. Di dalam tafsir dikatakan yang dijadikan seekor kerah ini yang agak usianya muda-muda, yang dijadikan babi ini yang sudah tua-tua tapi ikut melanggar. Jadi ono bedane, sing rada enom didadekno kethek, tuwa kok melok-melok pisan dadekno babi. Itu dulu sudah pernah terjadi pada nenek moyang mereka. Wa abadat tauhid, dan mereka menyembah tauhid. Apa kesalahan mereka? Satu, menyembah patung anak sapi, ya kan? Nah, yang kedua yaitu tadi, sudah hari Sabtu itu hari keagungan orang Yahudi. Mereka sudah dilarang untuk mengadakan istilahnya ngono, nyambut gawe ojo sampai lali. Coro awak dewe Jumatan. Hari kemuliaan kita kan hari Jumat. Jangan sampai kita itu sibuk ngurus dunia sampai gak Jumatan, gitu loh. Nah, orang Yahudi juga begitu. Hari kemuliaannya adalah Yaumis Sabat, hari Sabtu. Ternyata ada sekelompok Bani Israel yang memberanikan diri mencari ikan ke laut. Dan memang Allah menguji pada hari itu justru banyak ikan yang muncul di permukaan laut. Maka tertarik mereka. Saat itulah dikutuk oleh Allah, dijadikan seekor kera, ada yang dijadikan babi, wal khonazir wa abadat tauhid. Ulaika syarrun makana. Mereka itu orang yang paling buruk kedudukannya. Bukan kamu Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu dicemooh, dijelek-jelekan, agamanya enggak bener, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu bohong dan lain sebagainya. Jadi yang jelek bukan kamu Muhammad, ya mereka itu. Dan nenek-nenek moyang mereka dulu juga sudah dikutuk oleh Allah, dijadikan kera dan dijadikan babi. Bacakan itu, akan begitu. Nah, makanya di sini ada perintah. Kul, katakan Muhammad, sampai itu perilaku nenek moyang dulu. Nah, seperti itu. Apa dia sekarang mau dijadikan seperti nenek moyang mereka? Kan begitu. Ya. Ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Ya mereka itu yang paling jelek kedudukannya dan paling sesat dari jalan kebenaran, bukan kamu. Nah, gitu. Ya, jadi itulah orang Yahudi yang tetap tidak menerima kenabian Nabi Muhammad dan kerasulannya berbagai cara. Wa idza ja'ukum qalu amanna, dan apabila mereka datang kepada kamu, kalian wahai orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka bilangnya kami beriman. Wa qad dakhalu bil kufri, padahal sungguh
mereka masuk ke dalam kelompokmu bil kufri, dengan kekafiran di dalam hatinya. Jadi lesannya tok bilang amanah, tapi Allah mengatakan waqad dakhalu bil kufri, mereka masuk dalam kelompokmu, campur duduk-duduk dengan kamu itu bil kufri, dengan kekafirannya. Wahum qad kharaju bi, dan mereka ketika keluar dari kamu juga tetap kafir hatinya. Itu wallahu, dan Allah ini orang munafik dari kelompok orang Yahudi. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bima, dengan apa yang kanu adalah mereka yaktumuna, mereka sembunyikan. Ya, jadi lesannya bilang amanah, tapi mereka masuk dengan kekafiran. Mereka sembunyikan kekafiran di dalam hati itu. Makanya hati-hati dengan pengakuan iman mereka. Cek dulu. Nah, gitu ya. Makanya kita juga suruh waspada. Disuruh waspada. Wataro, dan kamu melihat Muhammad, katsiron, kebanyakan minhum dari mereka, yusariuna, mereka bersegera fil ithmi, dalam perbuatan dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa aklihim, dan mereka makan as-suhta, kepada hal-hal yang haram. As-suhta ini isinya adalah riba dan suap. Mereka itu sukaannya orang Yahudi itu makan suap dan makan riba. Nek ono wong Islam kok seneng suap, seneng riba, oh berarti perbuatannya seperti orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita jangan sampai meniru itu. Labi, sama alangkah buruknya, kanu adalah mereka ya'malun, mereka kerjakan, ya. Jadi kamu akan melihat Muhammad, orang-orang Yahudi Nasrani itu orang yang bersegera dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi wong Yahudi itu senengane nyebarno perbuatan dosa, kemaksiatan. Ya, makanya dengan adanya internet ini dia masukkan semua, ya, gambar-gambar yang porno yang dilarang oleh agama kita semua dimasukkan situ. Kan begitu. Ya memang mereka itu senangnya berbuat yusari'una fil itsmi, bersegera dalam perbuatan dosa. Apa saja diisikan dalam internet itu. Ya, dengan modal apa niku? HP itu loh, jenengan ndolek apa mawon keturutan. Cuma ndok omah tok jenengan wis seru ndi-ndi gitu. Kepengin ngeklik apa wis ta. Oh, kadang-kadang gak sengaja kene iku tujuan ndolek apik muncul sing kaya ngono-ngono iku ta. Saya itu sampai heran, saya itu browsing kori-kori Timur Tengah kali. Kan begitu nggih. Ya, senang saya murotal itu. Ngono iku ya muncul kadang-kadang. Allahu Akbar. Ngene nek wong Yahudi. Pintere lho kene. Jadi kita membuka sesuatu tapi sponsore metu gisik kadang-kadang. Allahu Akbar. Ini loh, generasi kita kalau tidak kuat iman akidahnya bukan rusak. Jadi dan mereka sengaja merusak itu, ya, biar generasi Muslim, anak-anaknya orang Islam itu sudah lupa dengan Al-Qur'annya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan masjidnya, lupa dengan perintah-perintah itu. Makanya kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi mereka. Harus, ya, selalu mendampingi mereka dan jangan lupa kekuatan doa kita kepada Allah. Hanya itu yang bisa membentengi kita ini banyak kelemahan. Jadi urusan mendampingi anak di hal itu kita ini sangat lemah. Waktu kita juga sangat terbatas. Mungkin di rumah kita bisa ngawasi, di luar rumah kita tidak bisa jamin. Tidak bisa menjamin. Di sekolah, yuk kita bisa ngurusi, guru selalu mendampingi. Setiap saat, setiap pagi geledah tasnya arek-arek, nggo HP apa enggak, nggo HP sita.
Gitu, kita bisa. Gitu kan gitu. Ketika disita orang tuanya apa itu ketika dia mau ngambil, Pak mana HP saya? Gak iso, orang tuamu yang harus ngambil. Itu kita bisa bertindak tegas kalau itu terjadi di sekolah. Nah kalau di luar sekolah bisa apa kita? Nggak bisa gitu loh. Jadi itu dan orang-orang Yahudi dengan teknologi ini betul-betul merusak. Yusari'una fil itu. Ya semuanya tergantung kita. HP itu juga manfaatnya banyak kan gitu kan? Manfaatnya banyak sekali. Ya, ketika darurat gitu saya disuruh ngisi di mana gitu ya, waduh orang nopo buka HP aja apa itu di Al-Quran saya lihat oh ini jadi apa itu sisi lain juga banyak manfaatnya tergantung kita ngalat kerja kok tergantung kita maka itu yang jelas orang Yahudi itu orang Nasrani yusari'una fil itsmi wal udwan nah ini dan permusuhan. Jadi dia itu senangnya menimbulkan permusuhan. Bagaimana orang itu bisa bertengkar? Itu orang Yahudi Nasrani. Ya. Wa aklihimus suhud dan mereka suka memakan hal-hal yang haram. Labi sama kanu ya'malun alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Laula yanhahum mengapa tidak mencegah kepada mereka ar-rabbaniyun orang-orang ahli ibadah mereka orang ahli ibadah orang Yahudi itu disebut robbani nah, maka ada nama robbani itu diambil dari kata robbaniyun itu orang ahli ibadah orang Yahudi itu disebut robbani gitu ya wal ahbaru dan pendeta-pendeta mereka ulama-ulama mereka menyebut pendeta mengapa orang-orang ahli ibadah mereka dan ulama-ulama mereka tidak melarang mereka angkaulihim dari ucapan-ucapan mereka al-ithma yang berbuat dosa itu ucapan yang mengandung dosa pendustaan terhadap Rasul ya wa aklihimus suhud dan kenapa orang-orang ahli ibadah mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka memakan hal-hal yang haram labi sama kanu yasnaun alangkah buruknya ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka yasnaun yang berbuat demikian maksudnya membiarkan mereka tidak mau memberikan nasihat ya jadi seperti itu mereka selalu bergantung kepada robbani sama al-ahbar orang-orang ahli ibadah dan pendeta-pendeta tapi pendeta-pendeta itu juga tidak melarang padahal mereka itu tahu padahal mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman sudah diberitakan di dalam kitab Tauratnya mereka di Injil juga sudah disebutkan jadi orang robbaniyun sama al-ahbarun itu tahu gitu ya jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman tapi mereka tidak mengakui kan begitu ya mereka tidak mengakui dan Nabi Muhammad itu adalah nabinya umat seluruh alam yang ada di alam semesta ini sejak beliau diangkat menjadi Rasul dasarnya mana Nabi Muhammad itu nabi umat seluruh jagat seluruh umat di muka bumi ini surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107 di sana dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin coba wa ma arsalnaka dan sekali-kali kami kata Allah tidak mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin
kecuali sebagai bentuk rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Kalau sudah disebut alamin itu berarti terdiri dari minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Gitu loh. Kalau Nabi Hud itu diutus hanya untuk mendidik dan untuk membawa kaumnya, kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Jadi untuk satu kaum saja. Terus wa ila samuda akhahum solihah, dan untuk kaum Samud kami utus Nabi Soleh. Wa ila samuda akhahum solihan, dan kepada kaum Samud kami utus Nabi Soleh. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban, dan kepada kaum Madyan kami utus Nabi Syuaib. Coba. Dan kepada kaum Bani Israel kami utus Nabi Musa, Nabi Isa. Hanya untuk satu kaum. Tapi ketika Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk umatnya, bukan Bani Israel, bukan kaum Samud, bukan kaum Ad, pasti bunyi ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan li ummatika. Kira-kira ngono ayatnya itu. Tidak aku utus Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi umatmu saja. Tidak begitu ayatnya. Tapi illa rahmatan lil alamin. Gitu loh. Kecuali untuk rahmat. Jadi terutusnya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, maksudnya untuk alam semesta ini. Mereka mengakui atau tidak terserah. Yang jelas Allah mengutus Nabi ini adalah untuk nabinya umat seluruh alam, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan li ummatika, bukan rahmatan lil arabi, rahmat untuk orang Arab misalnya, bukan rahmatan lil Quraisy, bukan rahmat untuk kaum Quraisy saja, tapi rahmatan lil alamin. Karena setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi. Gitu loh. Nabi Muhammad ini akhir penutup dari nabi. Kalau mereka mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, ya terserah. Itu berarti nantang firman-Nya Allah. Loh, mana buktinya Nabi Muhammad itu akhir dari para nabi? Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat ke-40. Ma Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Tidaklah Muhammad itu menjadi bapak dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Coba. Dan penutup para nabi. Siapa yang mengatakan wa khataman nabiyyin? Ya Allah. Begitu loh. Jadi kalau mereka tidak mengakui setelah Nabi kok ono Nabi mana, yo nantang ayat iki, Pak. Yes, nanti berhadapan dengan Allah. Kan begitu kan? Wong Allah sudah jelas-jelas. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, kok dhewene gak ngakoni. Bahkan mengatakan setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, yo tambah nemen nih. Tambah nemen nantang, guys. Urusannya gede. Jadi seperti itu ya, jadi ada dasarnya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua umat ya, semua umat itu. Waqala, dan berkata al Yahudu, orang Yahudi, yadullahi, tangan Allah maghlulan, terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu, alias Allah itu medit. Sopo sing ngomong? Wong Yahudi. Coba. Oleh ngilono Allah itu gak tanggung-tanggung Yahudi. Ya. Waqala, dan berkata al Yahudu, orang Yahudi, yadullahi, tangan Allah maghlulah,
terbelenggu. Ghullat, padahal yang terbelenggu adalah aidihim, tangan-tangan mereka, padahal yang medit adalah tangan-tangan mereka. Walu'inu, dan mereka dilaknat bima, dengan apa yang qalu, mereka berkata. Bal yadahu, bahkan atau akan tetapi tangan Allah adalah mabsutatani, terbuka lebar. Maksudnya rahmat Allah terbuka lebar. Yunfiku, Allah memberikan rizki, kaifa, bagaimana, yasha'u, seperti yang dia kehendaki. Wala yazidanna, dan sungguh Allah akan menambah kathiron, kebanyakan, minhum, dari mereka, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, tughyanan, kesesatan, wa kufron, dan kekufuran. Dan tidaklah terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, mereka malah banyak di antara mereka itu yang tughyanan wa kufron, tambah berbuat kufur dan berbuat kesesatan. Wa alqaina, dan kami timbulkan bainahum, di antara mereka orang Yahudi, al adawata, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, saling bertengkar, saling membenci, ila yaumil kiamati, sampai pada hari kiamat nanti. Kebencian di antara mereka, bentrok di antara mereka. Kullama auqadu naron, setiap kali mereka menyalahkan naron, api permusuhan, lil harbi, untuk peperangan, atfa'ahallahu, Allah memadamkan, maksudnya Allah menggagalkan. Setiap kali orang Yahudi mau bertengkar, Allah menggagalkan. Wa yas'auna, dan mereka selalu berusaha fil ardi, di muka bumi, fasadan, dengan kerusakan. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, dia tidak menyukai al mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat ini qolat wong Yahudi ngomong Tuhannya Muhammad itu mewedit, tangan Allah itu terbelenggu, itu maksudnya Tuhan Muhammad itu medit ya. Padahal yang medit itu adalah mereka. Terus di sini disangkal bal yadahu mabsutatani, bahkan tangan-tangan Allah itu terbentang luas untuk memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Kenapa mereka mengatakan bahwa Allah itu kok medit? Itu gara-gara usaha mereka macet, mereka ditimpa kebangkrutan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Bondoe digembayari wong-wong untuk memerangi Nabi Muhammad. Orang-orang yang kaya di antara mereka rela mengeluarkan biaya untuk biaya orang yang mau memerangi Nabi Muhammad. Ketika biaya itu habis dan usaha mereka macet, mereka mengumpat-umpat bahwa Tuhan Muhammad itu medit. Endi ngene jare Rahman Rahim, begitu. Ya, orang Yahudi itu gampang ngelokno. Ya, padahal yang medit ya dia, bukan kok Allah. Ya, bahkan tangan-tangan Allah dengan rahmatnya itu adalah terbentang luas. Itu. Nah, lafadz yadullahi, tangan Allah ini ada dua penafsiran. Ya, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama modern, mutaakhirin. Ulama-ulama modern yadullah itu diartikan rahmat Allah. Maka di sini bal yadahu, akan tetapi rahmat Allah itu mabsutatani, terbentang luas. Maksudnya keridhaan Allah, kasih sayangnya Allah, rahmat Allah itu terbuka, bukan terbelenggu maksudnya. Tapi
ulama-ulama salaf, ulama-ulama salaf tetap mengartikan tangan Allah, tapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Itu alasannya ulama-ulama salaf dulu tetap diartikan tangan Allah, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Karena ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Ya Allah itu tidak diserupai oleh makhluk siapapun yang ada di muka bumi. Ya, wallahu alam pada bener kalau ada dua penafsiran begini. Jadi ya, seperti itu. Itulah orang-orang Yahudi. Nah, barangkali ada yang tanyakan, monggo sebelum kita lanjutkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dibiarkan saja, tahu namun mereka membiarkan kesalahannya. Ini kalau saya jelaskan dengan saat ini, saya jangan. Mereka kok tahu apa? Mereka kok tahu? Rabbi atau Rohani itu mengetahui orang-orang Yahudi itu salah dalam dia banyak hal ya, dan seperti kayak satu dan sebagainya. Tetapi mereka membiarkan saja. Apa alasan mereka kok membiarkan saja? Ini saya ingin tahu, jangan-jangan ini kalau saya kiaskan dengan kondisi saat ini, kita ini yang tahu bahwa di sekeliling kita ada kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tetapi kita takut untuk membetulkannya. Nah, kalau dari sini mereka tahu, tapi mereka membiarkan. Ini kiasannya tadi itu hampir mirip seperti kita yang tahu kesalahan diri kita, tapi kita membiarkan juga kesalahan itu, mencerahkannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hubungkan dengan dunia sekarang, ya bisa terjadi karena berbagai macam. Ada yang karena unsur politik, karena para robbani dan al-akhbar ini juga banyak dikasih dari istilahnya orang-orang kaya di orang-orang Yahudi. Nah, seperti itu sehingga kebanyakan mereka tidak berani tegas untuk mengatakan itu. Nah, yang berani tegas mengatakan kebenaran dari kitab Taurat aslinya, maka dia memilih akhirnya keluar dari Yahudi dan masuk mengikuti agama Nabi Muhammad. Seperti Abdullah bin Salam dengan beberapa temannya keluar dari Yahudi, ya pasti walaupun tidak keluar diusir dari mereka karena menyampaikan kebenaran, gitu loh. Karena menyampaikan kebenarannya itu resiko. Ya berarti robbani tadi itu yang tidak berani menanggung resiko tadi, maka cenderung membiarkan. Kalau meluruskan, maka seperti Abdullah bin Salam, ya akhirnya dia keluar dari Yahudi mengikuti agama Nabi Muhammad itu. Dan yang dari Nasrani seperti Najasyi, Raja Najasyi yang dulu Nasrani, ya kan, dulu Nasrani, kemudian setelah itu dia menyampaikan kebenarannya dan otomatis dikeluarkan sama pengikutnya. Akhirnya dia menjadi pengikut Nabi Muhammad, Raja Najasyi. Nah, jadi seperti itu ulama-ulama yang lurus ya pasti keluar dari Yahudinya dan mengikuti agama Nabi Muhammad. Nah, gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, karena mereka ya berani bayar ya. Nah, saya kira pendeta-pendeta sekarang juga begitu. Walaupun dia tahu kebenaran, nggak akan ada yang berani membongkar
kesalahan yang selama ini ditutupi dalam orang Kristen itu. Sebab kalau mereka meluruskan, ya pikir-pikir pekerjaannya hilang, gak oleh gaji maneh, kan begitu. Jadi berbagai macam alasan, ya gitu loh ya. Nah, ya kalau kita kaji juga ulama-ulama kita juga tidak semuanya lurus, ya kan gitu kan. Ada yang moderat, ada yang di tengah-tengah, nggak berani tegas, tapi ada yang tegas, gitu. Jadi ya itu macam-macamnya orang. Kalau tidak ada tendensi apa-apa, berani tegas aja. Tidak butuh bantuan apa-apa. Nah, gitu. Tapi kalau masih, makanya di dalam satu kitab itu, jadi ulama itu kalau kepingin ulama yang baik, maka jangan mendekat-dekati pemerintahan. Ya, gitulah. Karena nanti akan dipengaruhi. Sehingga kalau tidak kuat ya, akhirnya kita bisa mengikuti apa keinginan mereka, dan ini yang bahaya. Gitu. Ini yang bahaya. Itu. Nah, maka ulama-ulama mereka itu ya cenderung mengikuti keinginan mereka, ya karena seperti itu, karena demi kepentingan dunia. Sudah tidak bisa dipungkiri ini, mulai zaman dulu sampai sekarang ya doa. Kalau urusan satu itu ya repot gitu loh. Kalau berani tegas ya berani keluar dari barisan. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi itulah orang-orang Yahudi yang seringkali ingin menimbulkan pertikaian di antara umat yang ada di muka bumi ini. Memang kesukaannya mereka seperti itu. Ya, maka mereka itu berbagai cara untuk mengembalikan kita umat Islam ini yang sudah punya dalil yang mapan ini, mereka dibuat kabur. Mereka dibuat kabur. Saya sudah cerita apa belum ya? Ya ini termasuk alumni saya. Jadi alumni dari Al-Hikmah, kemudian melanjutkan sekolah di Jerman, ada yang di London, ada yang di sana. Maka mereka itu dikaburkan pemahaman tentang Islam. Maka ada satu yang mengatakan ketika datang dari London, ketika datang dari Jerman, dia bilang sama ibunya, "Ma, aku sekarang sudah tidak sholat lagi." Loh, kenapa nggak sholat? Loh, sholat itu kan untuk inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu kan. Sesungguhnya sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya sudah tidak berbuat keji, saya sudah tidak berbuat mungkar, berarti saya tidak perlu sholat. Tuh, coba. Apakah fatal ini pemahaman seperti ini? Fatal, Pak. Jadi dikaburkan pemahaman itu. Memang benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya sekarang sudah tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, berarti nggak perlu sholat. Nah, di sini loh, Pak. Nah, kalau kita tidak siap jawabannya, ya kenter. Makanya kita harus kembali kepada perintah asal sholat. Perintah sholat itu banyak di dalam Al-Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah, itu berbagai macam surat ada, hampir ada. Kita kembalikan ke situ. Jadi sholat ini perintah wajib, dan mana-mana perintah itu sifatnya ta'abudian. Ta'abudi itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ya, kenapa kita harus menghamba kepada Allah? Apakah lupa yang dibaca ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Coba,
Itu namanya na'budu, ta'abud. Penghambaan kita kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Adapun fungsi sholat itu banyak. Perintahnya berhukum wajib, ya. Wajib itu sebagai ta'abudi kita kepada Allah. Fungsinya sholat banyak, untuk tatmainul qulub, untuk menenangkan hati, untuk tanha anil faksya'i wal munkar. Fungsinya sholat. Ketika fungsi sudah dicapai, jangan melupakan wajib. Wajib tetap wajib. Nah gitu loh. Jadi walaupun dia sudah tidak berbuat keji dan mungkar, ya tetap sholat. Itu ta'abud kok. Nah seperti itu Pak. Jadi orang Yahudi itu pinter Pak untuk membelokkan cara berpikir. Oh ada lagi, iddah bagi orang perempuan. Iddahnya orang perempuan yang dicerai oleh suaminya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan yang dicerai oleh istrinya itu harus menunggu masa iddah dulu 3 kali suci. Jadi haid suci, haid suci, haid suci, suci 3 kali sudah boleh menikah lagi. Itu iddah. Iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Wal mutallaqatu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyra. Perempuan menjalankan iddah ini adalah ta'abud, bentuk ibadah kepada Allah dan bernilai pahala mana-mana ibadah. Salah satu fungsi dari iddah yang dilakukan oleh wanita, satu, agar dia bisa merasakan bela sungkawa betapa itu ditinggal oleh suaminya. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui bersihnya rahim, bahwa betul-betul di dalam rahimnya tidak ada janin yang dikandung dari suami yang pertama. Nah sekarang dengan teknologi yang canggih, mau untuk mengetahui bersihnya rahim tidak usah menunggu 4 bulan. Kan begitu Pak? Nggih Pak. Begitu setelah 3 hari ditinggal mati oleh suaminya, 7 hari ditinggal mati oleh suaminya, pergi ke dokter di USG, gimana dok, bersih apa enggak rahim saya? Bersih. Oh berarti saya bisa menikah. Ini pemahaman orang Yahudi Pak. Sehingga orang Yahudi itu membelokkan begini loh. Ngapain kamu menunggu 4 bulan 10 hari? Kan sudah bersih rahimmu. Nah, dikira alasannya cuma itu. Bukan itu, bahwa iddah ini ta'abud. Perintah ta'abudian. Bahwa kalau perempuan menjalankan iddah berarti beribadah dia dan berpahala. Walaupun rahimnya sudah bersih atau belum, ya tetap kan gitu loh. Jangan dikaburkan dengan pemahaman itu. Nah, orang-orang Yahudi itu mencari sisi-sisi yang bisa dibelokkan, Pak. Sehingga orang itu sudah tidak makai Al-Quran lagi gitu loh. Nah, seperti tadi, bahaya ini, Pak. Paham-paham orientalis, paham-paham kapitalis seperti ini itu bahaya. Makanya kalau ada anak kita atau tetangga kita yang menyekolahkan anak ke luar negeri, ya hati-hati, akidahnya harus kuat ini, akidahnya harus kuat. Yang ke Jerman, ke Belanda, kalau ke Mesir insya Allah enggak. Kalau ke Mesir, ke Kairo itu justru di sana gudangnya ilmu agama. Tapi kalau selain itu ya harus waspada dengan pemahaman-pemahaman seperti tadi dibelokkan gitu loh. Ngapain kamu lama-lama? Rahimmu sudah bersih loh. Ya rusak hukumnya Allah ini. Itu gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semakin kaya dengan pemahaman-pemahaman seperti ini ya.
Mudah-mudahan bermanfaat keterangan dari ayat-ayat ini. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.